Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvia Fatuna. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Kuningan. Video kali ini adalah video yang diambil dengan tema Sekarang Saya Tahu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara membedakan fakta dan opini. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan cara membedakan fakta dan opini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari fakta dan opini terlebih dahulu. Yang pertama, fakta. Fakta merupakan segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau sebuah data yang telah terbukti kebenarannya. Biasanya fakta ini bersifat objektif dan disertai bukti yang nyata dan sangat jelas. Kemudian opini. Opini merupakan suatu pendapat, ide, atau pemikiran dari seseorang. Opini merupakan kecenderungan pada suatu peristiwa dan merupakan pendukung terhadap fakta. Nah, opini ini biasanya bersifat subjektif karena tidak disertai bukti yang jelas. Dan biasanya pada opini ini terdapat kalimat atau kata khusus yang merujuk ke dalam kalimat subjektif. Nah, kalimat ini bisa berupa kata-kata prediksi, seperti misalnya seharusnya, kemudian diduga, menurut saya, pendapat saya, bisa jadi, kemungkinan, dan lain sebagainya. Nah, itu dia pengertian dari fakta dan opini. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu cara membedakan fakta dan opini. Cara membedakannya itu bisa dengan melakukan penelusuran terhadap kebenarannya. Nah, penelusuran ini dengan cara mencari bukti-bukti akurat atau kebenaran dari sebuah peristiwa. Misalnya dengan mencari tahu waktu, lokasi, dan proses kejadian, atau hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jika disertai atau bisa dibuktikan kebenarannya dengan bukti yang nyata dan sangat jelas, maka itu bisa dinamakan atau dimasukkan ke dalam fakta. Sebaliknya, jika tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu yang jelas, maka itu termasuk ke dalam opini. Nah, kemudian kita juga bisa menelusuri subjektif atau objektif. Nah, telusuri sifat dari kalimat yang disampaikan. Kalimat yang bersifat subjektif ini cenderung melibatkan perasaan dari penulis. Sedangkan kalimat yang bersifat objektif adalah kalimat yang mengungkapkan kejadian sesuai kenyataan. Nah, kemudian kita juga bisa membedakan fakta dan opini melalui memperhatikan kata-katanya. Perhatikan adakah kata-kata khusus seperti yang telah disebutkan pada pengertian opini tadi. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwasanya opini ini biasanya mengandung kata-kata prediksi, ya. Jika mengandung kata-kata prediksi seperti halnya yang telah disebutkan tadi, maka pernyataan tersebut bisa termasuk ke dalam opini. Baik, teman-teman. Mungkin itu ya pembahasan mengenai cara membedakan fakta dan opini. Kemudian agar lebih jelasnya saya akan memberikan sedikit contoh. Kalimat fakta, Jakarta adalah ibu kota dari negara Indonesia. Kalimat opininya, Jakarta adalah kota dengan biaya hidup yang mahal. Nah, kenapa pada kalimat pertama disebut fakta? Karena itu memang sudah jelas terbukti kebenarannya. Jakarta memang sudah tercatat sebagai ibu kota dari negara Indonesia. Sedangkan kalimat kedua disebut opini karena itu hanya merupakan perspektif atau pemikiran dari seseorang. Jika seseorang menyebutkan Jakarta biaya hidupnya mahal, belum tentu Jakarta memang benar-benar mahal. Jikapun pernyataan itu ada benarnya, tapi jika dibandingkan lagi, mungkin di luar sana ada kota lain yang biaya hidupnya jauh lebih mahal daripada di kota Jakarta. Kemudian ada contoh kedua,
yaitu teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Saudara, kebakaran rumah terjadi di permukiman padat penduduk di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu unit rumah berlantai 2 terbakar diduga berasal dari korsleting barang elektronik. Dari video amatir terlihat api membakar lantai 2 rumah yang berada di Jalan Pulau Mas Barat, Kelurahan Pulau Mas, Kecamatan Pulau Gadung. Sejumlah petugas dari Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga. Api kemudian membesar hingga membakar lantai 2 rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dan api dapat dilokalisasi hingga tidak merambat. Nah, setelah menyimak video tersebut, dalam berita itu kita bisa mencari fakta dan opininya. Yang pertama, kita cari faktanya terlebih dahulu ya. Nah, dari berita tersebut disebutkan bahwa terjadi kebakaran di suatu rumah yang berlantai 2. Hal tersebut adalah fakta karena disertai dengan bukti yang nyata. Videonya ada, lokasinya ada, dan waktunya pun sangat jelas. Kemudian ada kalimat diduga penyebab kebakaran dari korsleting listrik. Nah, hal itu merupakan opini karena pernyataan tersebut adalah pernyataan dengan menggunakan kata-kata diduga yang artinya hal tersebut hanya baru berupa dugaan saja, belum terbukti kebenarannya. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai fakta dan opini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.